Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Sahabat Adi Purwanto Official, bantu channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen agar supaya dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi kalian semua, dan agar kalian juga tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Semoga kalian semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Turut berduka, turut berbelasungkawa atas saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh, Sibolga, yang saat ini lagi kesusahan, tertimpa bencana berupa banjir, tanah longsor, dan ini merupakan bencana nasional, sehingga hati nurani kita mengatakan bahwa hal yang demikian perlu diberikan santunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Update terbaru korban bencana yang ada di Sumatera Utara sekitar 400 orang dan 200 orang tidak ditemukan, masih dalam tahap pencarian. Kita sebagai seorang muslim tentu sangat berbelasungkawa. Tidak hanya orang muslim saja yang di sana yang meninggal, tentu dari beberapa agama, ras, dan suku. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah 11 Al-Hud ayat 117 bahwa adanya gempa bumi ada kaitannya dengan campur tangan manusia. Dan orang-orang yang ketimpa bencana bukan hanya orang-orang yang zalim, tetapi di dalamnya juga ada orang yang soleh. Berikut video kita saksikan bersama. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ini ayat luar biasa. Dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Di sini Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak mungkin satu negeri, satu kota, satu desa Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana, banjir, longsor, tsunami, apa saja yang biasa kita dengar fenomenanya, bahkan negara kita pernah ditimpa, itu sementara mereka orang-orang yang baik dan soleh dan soleh. Pasti ada pelanggaran, baru Allah datangkan itu. Sangat jelas sekali sahabat Adi Purwanto Official. Orang yang ketimpa bencana tersebut pasti di dalamnya ada orang-orang yang soleh dan soleha. Tentu kenapa Allah menurunkan bencana, berarti di situ ada pelanggaran. Seperti yang kita lihat faktanya sekarang, terjadilah banjir gelondongan kayu, di mana tidak mungkin karena sebab bencana kayu bergelinding sendiri. Tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari manusia. Kita mari simak renungan bencana alam untuk kita semua agar supaya kita selalu waspada dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah yang di atas langit sana kepada bumi, maka segeralah kembali kepada Tuhan. Banyak orang pada saat melihat banjir, gempa, tsunami, dan apapun yang semisal dengan ini, lalu mereka menganggap bahwa ini fenomena alam terjadi. Mereka tidak mempelajari apa kira-kira sebab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu kalau mendengar guntur saja, yang biasa
ini renungan untuk kita semua, bahwa dikatakan Ustadz Khalid Basalamah sangat luar biasa sekali. Bayangkan pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW menyaksikan mendung, beliau gelisah. Apalagi sekarang jelas nampak fakta. Jadi pernyataan dari Bapak Kepala BNPB ini mengatakan bahwa ini bukanlah berita nasional. Jadi adanya korban yang beratus-ratus itu malah mengatakan bukan berita nasional. Rumah hilang, hanyut, terbawa arus, tanah longsor, tertimpa bencana, hingga 200 korban tidak ditemukan dan saat ini masih pencarian. Malah Bapak ini bilang bahwa ini bukan gempa atau bukan bencana nasional. Dengan yang kejadian sekarang ini ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang ya ini masih dalam diskusi ya, kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi ya. Nah, karena tingkat provinsi ya pemerintah pusat lewat BNPB, TNI, Polri dan kementerian lembaga terkait mensupport sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Dikatakan bahwa bencana tingkat provinsi. Na'udzubillah, mana hati nurani. Allah, kok seperti ini. Ya. Padahal Putin saja, Presiden Rusia, mengatakan bahwa berbelasungkawa atas kejadian ini. Berarti kan ketika Presiden luar negeri sana tahu, bahkan ini menjadi berita internasional. Simak video dari Presiden Putin yang menyatakan belasungkawa kepada Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawa mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Putin menyampaikannya lewat keterangan tertulis kantor kepresidenan Rusia via Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Putin menyebut Rusia turut berduka cita atas kehilangan nyawa dan kerugian besar yang dialami masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Putin turut menyampaikan harapan agar daerah terdampak dapat segera pulih dan masyarakat kembali menjalani hidup secara normal, aman, dan sejahtera. Terimalah ucapan belasungkawa yang mendalam terkait jatuhnya korban jiwa serta kerusakan berskala besar akibat banjir di bagian utara Pulau Sumatera. Ya, ucapan dari belasungkawa dari Bapak Presiden Vladimir Putin. Padahal sangat jelas sekali yang nampak di muka bumi ini memang jelas karena pengaruh dari campur tangan manusia. Seperti yang kita saksikan 11 tahun yang lalu, ada seorang peneliti dari Amerika. Dia meneliti tentang hutan forest yang ada di Indonesia.
sangat jelas sekali nampak 11 tahun yang lalu gundulnya seperti itu, apalagi sekarang. Dan 11 tahun yang lalu dia pergi ke Indonesia untuk membuat film dokumenter. Menteri Kehutanan pada tahun itu Bapak Zulkifli Hasan. Nah, beliau tampak tidak serius menanggapi hal ini, cengar-cengir saja. Mari kita simak videonya. Ich bin nach Indonesien gereist, um die Zerstörung des Tropenwaldes zu untersuchen. Und was ich herausgefunden habe, war ziemlich schockierend. Fast 3 Millionen Hektar werden jedes Jahr zerstört. Die Prognosen für die nächsten 30, 40 Jahre zeigen, dass Indonesien zu einem der 5 größten Länder der Welt in Bezug auf das BIP werden wird. Die Abholzung ist ein Kompromiss zwischen der Annahme, dass man in Zukunft davon profitiert, und der Aussage, dass man jetzt Geld für die wirtschaftliche Entwicklung erhält. Im Wettlauf um wirtschaftlichen Gewinn gibt es Gewinner und Verlierer, bedrohte Arten, die alle immer näher am Aussterben sind. Die meisten dieser Tiere sind wegen der Abholzung hier, richtig? Wenn man sich die Menge an Wrangler-Panzern ansieht, die wir gerettet haben, und die Menge an Rango-Panzern, von denen wir wissen, dass sie dabei wahrscheinlich getötet wurden, dann sprechen wir von enormen Mengen. Wenn Menschen ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verloren haben, wie dieser indigene Anführer, dessen angestammter Wald von Palmölplantagen eingenommen wurde, dann ist der Wald das Wichtigste für ihre Kultur. Während die ganz oben auf der Liste riesigen Reichtum angehäuft haben, habe ich ein offenes Gespräch mit dem Besitzer des größten Palmölunternehmens des Landes geführt. Hat der Wald nicht gelitten und hat sich ihre Familie nicht bereichert und haben sie deswegen manchmal ein schlechtes Gewissen? Ich frage. Itu videonya dimana nampak seorang peneliti dari Amerika sana. Beliau bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan pada masa itu, yaitu Bapak Zulkifli Hasan, dan beliau menanyakan dan mempertanyakan apakah hutan di sini, menanyakan tentang kondisi hutan. Namun beliau menjawab dengan santainya dan beliau malah ketawa, dan dipertegas oleh seorang peneliti tersebut, "Fani, ini bukan lelucon," seperti itu. Dan pada saat ini telah terjadi. Jadi apa yang diteliti oleh seorang ilmuwan peneliti dari Amerika tersebut dan kini terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan suatu kebetulan. Memang Allah menunjukkan kepada kita semua. Di Indonesia ini memang sangat kompleks sekali permasalahannya. Ada salah satu aktivis peduli lingkungan dalam salah satu acara di stasiun televisi. Beliau mengungkapkan keresahannya mengapa terjadi penggundulan di Indonesia ini, dan lawan bicaranya adalah Bapak Ulil Absor Abdallah. Beliau kalau nggak salah masih PBNU, nggak tahu apa jabatan beliau di PBNU, dan beliau mengatakan dan mengait-ngaitkan fenomena ini dengan isu Wahabisme. Sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Wahabisme. Mari kita simak videonya. Ini sangat konyol sekali ketika ada isu-isu bencana seperti ini dikaitkan dengan Wahabisme seperti itu. Sebenarnya ini video lama ya, tapi karena viral sehingga terangkat kembali di traffic. Bukan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya itu butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik.
pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak. Oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Loh, harus beralih. Karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bencana alam yang terjadi di Sumatera tersebut tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hud ayat 116 dan 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma usrifu fihi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Ayat 116 artinya, maka mengapalah tidak ada dari umat-umat terdahulu sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan. Mereka mencegah dari kerusakan di bumi, kecuali sedikit dari orang-orang kami telah diselamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim mengikuti apa yang menyenangkan mereka di dalamnya, dan mereka adalah orang-orang berbuat dosa. Ayat 117. Dan tidak adalah Tuhanmu, dia hendak membinasakan negeri-negeri dengan zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sibolga, Aceh yang lagi terdampak bencana banjir dan longsor, semoga oleh Allah diberikan ketabahan. Keluarga yang hilang semoga segera ditemukan, dan keluarga yang sudah meninggal semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wal 'afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.